sama, lalu orang menganggap ya apa sih itu, marah karena apa sebetulnya tuh. Ingin dapat headline, mungkin headline-nya udah kurang. Kalau soal bansos kan udah habis kan paket yang mau dibagi-bagi, maka Pak Jokowi cari headline baru tuh, seolah-olah marah. Oh kita ya bagus aja Pak Jokowi lakukan itu, tetapi tetap laporan ke polisi itu banyak, dan itu sebetulnya agen-agen di dalam istana sendiri kan. Jadi tidak kompatibel lagi antara bahasa tubuh Pak Jokowi yang menghendaki agar supaya ya polisi nggak usah tersinggung. Kan intinya dengan menyebut itu Presiden mau bilang demokrasi itu nggak boleh lapor-laporan, boleh takut pada mural. Tapi orang bilang lebih jauh lagi, Presiden demokrasi itu nggak boleh takut pada threshold tuh, pada threshold 0 kan begitu kan. Jadi orang akan tagih maksimalnya apa Presiden. Kalau cuma sekedar soal-soal remeh-temeh itu, sementara Anda sendiri takut bersaing, kan Presiden takut bersaing kan. Kalau Presiden berani bersaing dengan threshold itu supaya keterangan Presiden tentang 3 hal tadi itu masuk akal. Jadi nggak kompatibel antara ide besar dan recehan-recehan yang sedang dikritik oleh Presiden. Menarik ini, tiba-tiba Presiden Jokowi pidato di depan katakanlah penegak hukum, polisi. Menarik beberapa kutipan dari pidatonya. Sama mural saja kok takut, ya kan? Saya ini tiap hari dihina. Ada juga kata-kata kok sowan dengan organisasi yang bermasalah dari sisi hukum. Tadi juga Bang Rocky sudah menyebutkan jangan sebentar-bentar lapor. Sekali lagi indeks demokrasi kita turun. Apa yang bisa Bung Rocky baca dari pernyataan-pernyataan itu yang diomongkan secara gamblang dan terlihat Pak Jokowi walaupun berbekal teks tapi matanya ke audiens. Artinya kemarahan itu mudah-mudahan ada wujud dari internalisasi dia. Karena kalau cuma teks kan cuma di mulut, tapi kalau dari hati gesturnya lebih terlihat begitu. Silakan Bang Rocky. Iya, itu artinya mungkin ada latihan berjam-jam Pak Jokowi supaya gesturnya itu terlihat betul-betul serius kan. Tapi nggak ada yang percaya. Ini soalnya kan. Jadi karena Pak Jokowi udah berkali-kali ucapin hal yang sama, lalu orang menganggap ya apa sih itu, marah karena apa sebetulnya tuh. Ingin dapat headline. Mungkin headline-nya udah kurang. Kalau soal bansos kan udah habis kan paket yang mau dibagi-bagi. Maka Pak Jokowi cari headline baru tuh, seolah-olah marah. Oh kita ya bagus aja Pak Jokowi lakukan itu, tetapi tetap laporan ke polisi itu banyak, dan itu sebetulnya agen-agen di dalam istana sendiri kan. Jadi tidak kompatibel lagi antara bahasa tubuh Pak Jokowi yang menghendaki agar supaya ya polisi nggak usah tersinggung. Padahal Pak Sigit sebetulnya dari awal sebelum Pak Jokowi ngomong justru sudah terjadi briefing internal untuk memastikan bahwa hal-hal yang menyangkut sepele itu nggak usah lapor-laporan polisi itu. Jadi Pak Sigit sebetulnya udah bicara lebih dahulu tuh. Nah Pak Jokowi mungkin ingin memperkuat radiogram dari Pak Sigit. Tapi secara keseluruhan percuma Pak Jokowi bilang ya kenapa takut pada mural segala macam itu. Pak Jokowi sendiri nggak mau batalkan presiden threshold kan. Dia nggak mau ngomong soal presidential threshold. Padahal di situ intinya tuh. Jadi mestinya Pak Jokowi itu bicara soal-soal yang mendasar, soal presidential threshold, bukan nyindir-nyindir soal mural segala macam. Itu nggak penting-penting amat itu. Besok juga bisa berubah. Lain kalau kita dengar Pak Jokowi tanpa teks dengan tatapan mata yang tajam bicara ke DPR agar supaya DPR ikut mendukung gerakan masyarakat yang dipimpin oleh Refli Harun untuk menghasilkan presidential threshold 0. Nah itu baru bermutu. Gitu. Begitu. Kalau itu Bang Rocky tidak perlu ngomong ke DPR, bisa langsung keluarkan perpu dia. Cukup mengubah satu pasal itu, yaitu pasal 222 di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Selesai itu barang.
Rupanya Bung Rocky tidak terlalu tertarik juga untuk melihat bagaimana psikologi presiden ngomong soal yang 3 hal tadi ya. Jangan takut hanya sama moral aja. Takut Iya. saya biasa dihina. Itu kenapa? Itu lebih pada apa? Fenomena seperti itu. Ya itu cuma mau cari panggung aja tuh supaya kelihatannya presiden paham tentang demokrasi. Kan intinya dengan menyebut itu presiden mau bilang demokrasi itu nggak boleh lapor-laporan. Betul, nggak boleh takut pada moral. Tapi orang bilang lebih jauh lagi, presiden demokrasi itu nggak boleh takut pada threshold gitu, pada threshold nol, kan begitu kan. Jadi orang akan tagih maksimalnya apa presiden. Kalau cuma sekedar soal-soal remeh-temeh itu, sementara Anda sendiri takut bersaing, kan presiden takut bersaing kan. Kalau presiden berani bersaing, dengan threshold itu supaya keterangan presiden tentang 3 hal tadi itu masuk akal. Jadi nggak kompatibel antara ide besar dan recehan-recehan yang sedang dikritik oleh presiden.